wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syafiqah Pasyomi dari kelas CP PAUD Istanbul 2024. Nah, pada kesempatan kali ini, lagi-lagi saya akan mempresentasikan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Mari kita saksikan teman-teman. Yang pertama adalah pengertian dari etika dan juga etiket. Nah, pada bagian ini teman-teman, itu harus paham dulu apa sih perbedaan antara etika dan juga etiket. Nah, keduanya ini kayak sering gitu dianggap sama, padahal sebenarnya ini beda. Nah, kalau kita ngomong etika, etika itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam tindakan sehari-hari kita, dalam tindakan manusia gitu ya kan. Nah, etika ini sifatnya itu lebih dalam dan dia menyangkut hati nurani, menyangkut batin seseorang. Jadi etika itu menilai apakah suatu tindakan itu benar atau salah nggak secara moral atau aturan. Nah, sedangkan teman-teman, etiket yaitu adalah tata krama kita, sopan santun kita dalam berperilaku. Nah, etiket ini lebih terlihat dari luar seperti cara kita berbicara, cara kita berpakaian, atau cara kita bersikap di depan orang lain. Nah, walaupun berbeda teman-teman, ternyata keduanya juga punya kesamaan, yaitu sama-sama mengatur perilaku manusia. Nah, perbedaannya terletak pada sifatnya. Etika itu mutlak dan berlaku kapan aja, sedangkan etiket ini bersifat relatif. Dia tergantung situasi dari budaya mana gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bakal bahas mengenai etika politik Indonesia. Nah, etika politik ini merupakan cabang dari etika yang membahas tentang bagaimana sih manusia itu bersikap dalam kehidupan politik. Nah, etika politik gak hanya berlaku bagi orang-orang politik atau orang-orang yang di pemerintah aja, enggak, tapi juga masyarakat. Artinya, semua pihak itu harus memiliki tanggung jawab masing-masing, tanggung jawab moral gitu dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegaranya. Nah, berdasarkan Staf MPR nomor 6 tahun 2001, nilai-nilai utama dalam etika politik itu meliputi apa? Kejujuran, tanggung jawab, amanah, toleransi, lalu ada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, tujuan dari etika politik ini teman-teman adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, yang demokratis gitu, dan juga mengutamakan kepentingan bersama, nggak kepentingan pribadinya dia. Nah, sehingga terciptalah suasana politik yang harmonis di dalam negara kita. Selanjutnya teman-teman, tunggu sabar. Nah, selanjutnya kita bakal bahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila ternyata bukan sebagai dasar negara aja, tapi juga sebagai sistem kita beretika. Artinya teman-teman, Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kita bertindak, berperilaku di seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kelima sila dalam Pancasila itu teman-teman merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Jadi kelima silanya nggak bisa dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Nah, dalam praktiknya, setiap sila itu memiliki nilai etikanya. Misalnya, pada sila pertama mengajarkan kita untuk beriman dan juga bertakwa. Sila kedua mengajarkan kita untuk menghargai sesama manusia. Sila ketiga menekankan kepada kita mengenai pentingnya persatuan. Sila keempat mengajarkan pada kita mengenai musyawarah. Dan sila kelima menekankan pada kita mengenai keadilan sosial. Nah, tujuannya teman-teman adalah untuk membentuk kehidupan berbangsa yang bermoral dan juga yang beradab. Selanjutnya teman-teman, kita bakal bahas mengenai perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Di era sekarang teman-teman, pembangunan itu enggak hanya fokus pada aspek material aja, tapi juga pada moral kita. Karena tanpa moral kita, tanpa moral yang baik gitu ya kan, pembangunan enggak akan berjalan dengan seimbang. Nah, disinilah pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila menjadi sumber nilai moral dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, fungsinya itu penting, yaitu sebagai landasan moral kita, sebagai pedoman kita berperilaku, sebagai standar dari etika kita, dan juga sebagai alat untuk mengevaluasi tindakan atau kebijakan kita. Dengan adanya Pancasila teman-teman, kita dapat mencegah terjadinya penyimpangan moral seperti apa? Korupsi, ya, ketidakadilan dan juga konflik sosial. Teman, ruang lingkup etika kehidupan berbangsa. Nah, etika dalam kehidupan kita berbangsa memiliki ruang lingkup yang sangat luas yang diatur dalam Staf MPR nomor 6 tahun 2001. Nah, pertama, etika sosial dan juga budaya yang mengajarkan kita untuk saling menghargai dan peduli terhadap sesama kita dan juga orang lain. Nah,
kedua, teman-teman, etika politik dan juga pemerintah yang menekankan kejujuran dan juga demokrasi kepada kita. Ketiga, etika ekonomi dan bisnis, yaitu menjalankan usaha kita gitu agar menjadi pandangan kita untuk menjalankan usaha secara adil tanpa korupsi. Nah, yang keempat, etika penegakan hukum, yaitu keadilan tanpa diskriminasi. Yang kelima, mengajarkan kita mengenai etika keilmuan yang menekankan kejujuran dan juga tanggung jawab dalam ilmu pengetahuan kita. Dan etika yang terakhir, teman-teman, adalah etika lingkungan, yaitu mengajarkan kita gimana sih kita itu harus menjaga dan juga melestarikan alam kita. Nah, saksi, teman-teman, dalam etika ini itu bersifat moral, artinya nggak selalu berupa hukuman gitu, enggak, tapi dia itu lebih kepada kesadaran diri kita bagaimana selama bermasyarakat. Selanjutnya, teman-teman, kita bakal bahas mengenai Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Nah, Pancasila juga menjadi dasar dalam etika politik di negara kita. Artinya, setiap aktivitas politik harus berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam politik, teman-teman, ada 3 bentuk legitimasi. Yang pertama, legitimasi hukum, lalu ada legitimasi demokrasi, dan ada legitimasi moral. Nah, setiap sila memiliki peran dalam politik. Misalnya pada sila pertama yang menjadi dasar dalam religius kita. Sila kedua yang menekankan mengenai hak asasi manusia. Sila ketiga yaitu menjaga persatuan kita. Sila keempat yang menekankan demokrasi kepada kita. Lalu sila kelima yang menuntun keadilan sosial untuk kita. Nah, tujuan utamanya, teman-teman, adalah agar kekuasaan di dalam aktivitas politik itu enggak disalahgunakan dan pemerintah itu berjalan dengan etis. Selanjutnya, teman-teman, kita bakal bahas mengenai dinamika dan juga tantangan. Dalam kenyataannya, penerapan Pancasila sebagai sistem etika masih menghadapi banyak sekali tantangan. Saat ini terjadilah krisis etika di berbagai bidang, seperti bidang politik, di bidang hukum, dan juga bidang sosial. Penyebabnya, teman-teman, antara lain adalah apa? Globalisasi, pola pikir yang terlalu material, baru lemahnya hukum dan juga kurangnya keteladanan dari pemimpin kita. Nah, dampaknya, teman-teman, sangat-sangat serius, seperti meningkatkan korupsi, meningkatkan konflik sosial, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Nah, untuk mengatasi hal ini, teman-teman, diperlukanlah penguatan pendidikan moral dan juga agama serta keteladanan dari para pemimpin. Nah, Pancasila harus benar-benar nih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai teori aja. Itulah cara untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini. Nah, selanjutnya, teman-teman, kita bakal bahas mengenai makna dan juga aktualisasi dari sila pertama dan sila kedua. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dan menjalankan ajaran agama dengan baik serta menghargai perbedaan agama. Nah, dalam kehidupannya, teman-teman, kita bisa menerapkan ini dengan tidak melakukan korupsi, dengan kita bersikap jujur, dan dengan kita menjaga toleransi antara umat beragama lain. Nah, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita untuk menghargai martabat manusia, artinya kita nggak boleh mendiskriminatifkan manusia dan harus saling menghormati serta menegakkan keadilan bagi setiap sesama kita. Selanjutnya, iklannya. Nah, selanjutnya, teman-teman, kita bakal bahas mengenai makna dan juga aktualisasi dari sila ketiga, sila keempat, dan juga sila kelima. Nah, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana menekankan pentingnya persatuan bagi kita. Kita harus mengutamakan kepentingan bangsa kita di atas kepentingan pribadi kita. Nah, lalu sila keempat yang di mana dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana ini mengajarkan kita mengenai demokrasi yang diselenggarakan dengan musyawarah. Artinya, teman-teman, kita nggak boleh memaksakan kehendak kita dan harus menghargai pendapat orang lain. Nah, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menekankan kita bagaimana keadilan sosial kita yang harus bersikap adil, yang harus saling membantu, dan harus saling menghargai hasil karya orang lain. Nah, teman-teman, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara kita, tapi juga sebagai sistem etika kita yang menjadi pedoman moral dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh masyarakat maupun pemerintahan.
Nah, walaupun masih banyak tantangan seperti krisis moral dan pengaruh dari globalisasi, kita tetap harus menguatkan nilai-nilai Pancasila agar terciptalah masyarakat yang adil, yang harmonis, dan juga yang bermoral. Nah, terima kasih sudah menyaksikan dari video saya. Sampai jumpa kepada presentasi selanjutnya. Dadah!